لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كلهم من رسول الله ملتمس غروا من البحر أو رشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عمت رسالته عمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الحبيب حمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى العلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فهذا إلا روح مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد أن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan selanjutnya dalam pengajian hari ini meneruskan kajian minggu kemarin, masih membahas mengenai haji, dan kini kita membahas mengenai sesudah kita melakukan haji dianjurkan untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjalankan haji, sudah sempurna mengerjakan semua manasik haji, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang ditinggalkan. Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunat-sunatnya semua telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebaiknya sesudah itu jangan langsung pulang balik ke negaranya, jangan, tetapi dianjurkan untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi berangkat dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu sangat dianjurkan di sini oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa alika bi ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa inna ziyaratahu alaihi salatu wassalam ba'da wafatih ka ziyarati fi hayatih. Karena ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya, di waktu meninggalnya, ba'da wafatih, sudah wafatnya Rasulullah, ka ziyaratihi fi hayatih, seperti ziarah Rasulullah di waktu hidupnya. Sebagaimana dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW seperti itu, menzarani ba'da wafati wa kana menzarani fi hayati. Kemudian khususnya, utamanya, yaitu sesudah orang mengerjakan haji. Ini termasuk kesempurnaan haji seseorang, kesempurnaan haji seseorang, apalagi dari negara-negara yang jauh, yang dia pergi haji dengan sangat repot sekali, menunggu dalam waktu yang tidak sebentar, dalam waktu yang lama, puluhan tahun. Kesempatan yang dia gunakan bisa pergi haji ini, kemudian setelah sampai di Mekah, ini satu kesempatan yang besar untuk kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi Madinah. Tidak ada kuburan Nabi yang paling jelas itu seperti makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lainnya tidak begitu jelas mau dimakamkan di mana, masih banyak perselisihan. Nabi Musa dimakamkan di mana, masih banyak perselisihan. Ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di mana itu, di yaitu di mana dataran padang pasir yang Nabi Musa sama kaumnya yang bertahun-tahun muter-muter di situ
Bani Israel, ya. Jadi ada banyak perselisihan. Tapi kalau Rasulullah makamnya jelas, mutawatir, di mana ya tempat yang menjadi makam Rasulullah SAW sekarang ini. Dan Rasulullah hidup, tidak mati seperti nabi-nabi yang lainnya. Dan Rasulullah menjawab salam kita apabila kita mengucapkan salam kepada beliau. Man sallama alayya min qaribin radadtuh, ada dalam satu hadis, orang yang memberi salam kepadaku dari dekat, aku jawab salamnya. Dan barang siapa salam alayya min ba'idin, boleh gitu. Orang yang menyampaikan salam dari jauh, seperti kita di sini baca maulud, kemudian assalamualaikum ya Rasulullah, membaca assalatu wassalamu assalamualaikum di waktu kita makom, ya, baca maulud itu boleh tuh disampaikan kepada aku. Sudah tentu ini adalah satu keuntungan yang besar apabila kita mendapatkan jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketulusan kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita, kerinduan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, kita menyampaikan salam, kita akan dijawab oleh Rasulullah. Dan dengan ketulusan kita, keikhlasan, kesungguhan kita, ya, mahabbah kita kepada Rasulullah, insyaallah kita akan diberi kesempatan untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian ada lagi hadis yang dengan jelas-jelas mengatakan, man hajja wa lam yazurni falahu qad jafani. Orang yang haji, disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini, orang yang haji wa lam yazurni, dan tidak mau ziarah kepada qad jafani, orang telah wangkot kepadaku, telah wadak kepadaku, kasar kepadaku, tidak mengakui aku, tidak menghormati aku, faqad jafani. Dikatakan kita telah berbuat jafa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan sampai ya seseorang masuk dalam hadis. Maka ini dibuat satu syair oleh Sayyidi Amin Al-Qutbi. Sayyidi Amin Al-Qutbi itu seorang guru di Mekah bernama Sayyid Muhammad Amin bin Muhammad Al-Qutbi Al-Hasani, seorang sayyid dari bangsa Al-Hasani, dari keturunan Sayyidina Hasan yang tinggal di Mekah, menjadi guru daripada ulama-ulama Indonesia banyak, ya, menjadi guru daripada ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama lainnya, ya. Dan di antara yang guru daripada guru saya yaitu Syekh Zain bin Abdullah Bawayan. Beliau seorang penyair besar, mempunyai karangan syair-syair yang semua syair-syairnya itu ungkapan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Tidak mengarang syair kecuali di dalam mahabbah kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW, yang syair-syairnya menggerakkan kita untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada rindu kepada Rasulullah SAW. Di antaranya saya nukilkan di sini syairnya, ya, dua bait saja, ya, menunjukkan bahwa orang yang haji tidak mau ziarah pada Rasulullah, nah, itu ya orang yang jafa, orang yang wangkot, wadak, kasar, ya, tidak mau moh kepada nabinya yang menyelamatkan dia dengan agama Islam, yang memberi hidayah dia, ya, kepada iman, kemudian yang akan memberi syafaat kepada dia di hari kiamat nanti. Kau tidak mau ziarah, macam-macam. Jangan ikut pendapat yang mengatakan bahwa ziarah Rasulullah bid'ah, yang sunnah itu ziarah masjid bukan ziarah Rasulullah, ya. Jadi fatwanya berubah-berubah. Dulu mengatakan haram, ziarah Rasulullah dikatakan haram, kemudian berubah lagi fatwanya, ya, tidak masyru', khilaful aula katanya. Yang aula itu ziarah masjid. Kemuliaan masjid tidak akan mulia masjid kecuali dengan adanya Rasulullah dimakamkan di situ, dimakamkan di masjid itu. Ziarah masjid yang disyariatkan, tapi ziarah Rasulullah tidak, berubah-berubah. Ini menunjukkan fatwa tidak benar, tidak benar. Dari zaman sahabat dulu, sahabat ziarah Rasulullah. Kok ada fatwa akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa ziarah Rasulullah bid'ah,
bid'ah, dikatakan bid'ah. Bid'ah itu dosa. Bid'ah itu mukhalafah sunnah, ya. Apa itu lawannya sunnah. Sunnah, ya Rasulullah sunnah, bukan bid'ah. Seperti membaca salawat pada Rasulullah, membaca salam, sunnah, bukan bid'ah. Ya, apa itu? Kemudian beliau mengatakan, ya, man hajja al-qubbatul khadra, Qubbatul khadra, Masjid Rasulullah itu di atasnya ada gubah yang hijau, disebut ya. Al-qubbatul khadra matlabuna, tujuan kita, harapan kita, yang kita cari, kita bisa ziarah kepada Rasulullah, ya, ya. Al-qubbatul man ajja wa lam yazur faqad jafa, ya. Al-qubbatul man hajja wa lam yazur faqad jafa, orang yang haji dan tidak zurni, yang tidak ziarah kepadaku, faqad jafa, orang itu telah jafa, ya. Ini dikatakan oleh beliau seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah makam beliau, ziarah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayat, oh hayyun fi qabri, karena apa? Karena Rasulullah itu hayyun fi qabri, hidup di kuburannya, di dalam kuburan. Wa kadzalika sairul, demikian juga semua nabi-nabi. Wa minal jafa anta hujja baitullah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi uzrin najis. Dan termasuk jafa dikatakan di sini, termasuk jafa itu apabila engkau haji baitullah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi uzrin, dan kamu meninggalkan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur yang jelas. Tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur, maka ya tidak dibenarkan, ya. Ya, seperti apa itu yang apa itu yang diamalkan oleh semua, ya, ulama-ulama dari zaman sahabat sampai sekarang, semuanya menganjurkan untuk ziarah Rasulullah SAW apabila telah nyampe di Medina. Apabila telah nyampe, bukan hanya untuk jamaah haji saja, tapi setiap orang yang ziarah ke Medina, ya, bukan untuk jamaah umrah saja, tidak, tapi semua orang yang ziarah ke Madinah, masuk kota Medina, disunatkan, ya, lebih-lebih yaitu orang yang datang dari jauh, yang dari luar kota Medina, lebih-lebih yang di luar negara Saudi, ya. Satu kesempatan yang besar, yaitu apabila kita gunakan kesempatan kita berada di Medina untuk ziarah Rasulullah dan untuk banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Kita baca Dalailul Khairat atau salat-salat yang lain di mana, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah. Kemudian ini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, annaka, sesungguhnya engkau, lau ji'ta ala ra'sika min aqsa biladil Islam li ziyarati sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau datang dari tempat yang paling jauh di muka bumi ini, min aqsa biladil Islam, dari tempat yang paling jauh dari negara Islam, li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau datang dari tempat yang paling jauh di muka bumi ini, jalan kaki lagi, ala ra'sika, ya. Jalan dengan kepalamu, bukan dengan kakimu, ala ra'sika, jalan dengan kepalamu, bukan dengan kakimu di jalan. Ini satu gambaran, ya, sang apa itu sungguh
pentingnya ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam taqum bi syukri ni'mati al-hidayah. Kamu tidak memenuhi, masih belum menunaikan syukur kamu, terima kasih kamu kepada Rasulullah, terima kasih atas hidayahnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi awsalahallahu ilaihi, yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah kepadamu, ala yadi, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wasithah kita, perantara kita, yang menyampaikan kita kepada surga, yang menjadikan kita ngerti dengan kebenaran, ngerti dengan kebaikan, kita beragama dengan agama Islam, kita menjadi orang mukmin, dan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu nikmat yang sangat besar sekali. Digambarkan seperti itu, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, idza radda syuru' bi amrin muhim kas-safar wa zawaj wa nahwihima musyawarati man tasiku bi ma'rifati. Selanjutnya insyaallah akan saya baca dalam akhir daripada pasal ini, insyaallah akan saya selesaikan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli ummati Allahumma fa'ala ma'adam dawasiram ya man huwa fi aduwi kain, ya man huwa fi majtimatin la akrimni bin nuril fahmi warzuqna amanna Rabbana atina fid dunya